Sudahkah kita sadar bahwa manusia adalah makhluk terbaik, makhluk sempurna, ahsanu taqwim, satu-satunya makhluk yang bisa mengejawantahkan seluruh nama dan kualitas Tuhan dalam semua level kesadarannya? Sudahkah kita sadar manusia adalah cermin terbaik bagi Tuhan di bumi, di mana makhluk selainnya tidak bisa menjadi cermin bagi kesempurnaannya? Sudahkah kita sadar dikarenakan ada unsur ketuhanan dalam diri manusia, menjadikan para malaikat serta makhluk lainnya tunduk bahkan bersujud kepadanya? Tapi jangan sekali-kali kita merendahkan diri kita hanya sebatas makhluk bumi yang hanya bergulat dengan kepentingan duniawi semata. Sebab disitulah iblis berkuasa atas diri kita. Iblis selamanya tidak akan tunduk pada sisi basyariah kita. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jika manusia tunduk pada kuasa iblis, disitulah manusia terjebak dalam asfala safilin, yaitu makhluk yang serendah-rendah ciptaan. Bayangin kalau orang tua kita adalah orang tua atau keluarga atau sistem pendidikan, mentor yang sudah sadar. Nah, di YouTube itu sudah banyak, termasuk dialog maya ini ya, itu mengajak kita untuk itu. Tapi tarikan-tarikan kita untuk terjebak, terlena dengan permainan dunia maya sakti lila ini membuat kita tidak menyediakan waktu untuk itu. Jadi kita ini adalah raja wali. Kita adalah kalifatullah. Kita adalah image of God, imago Dei. Kalau di Vedanta lebih vulgar lah, kita itu avatar-avatar. Kita adalah Buddha-Buddha yang masih tertidur atau lagi amnesia gitu. Buddha itu akal budi. Akal kita itu harus kita naikkan menjadi budi gitu, yang awake. Karena begitu akal itu awake, tercerahkan, ya terus terang segala derita kita akan pahami kemayaan dan kita tidak terjebak dengan itu. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Dialog Maya episode ke-9. Kemarin episode 8. Episode 8 saya sempat nonton ya waktu dikirimin sama Mas Hasan, dan saya terima kasih sekali Mas Hasan, Bang Dame sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk mendoakan kesembuhan saya. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung lagi di sini dalam rangka kita kontemplasi bersama demi untuk menjalani hidup penuh dengan kesadarannya. Kali ini seperti biasa saya akan memimpin untuk silent sejenak. Setelah itu kita akan baca Al-Fatihah dan kita langsung belajar deh langsung sama Ustadz Hasan dan Bang Dame. Silence dimulai. Al-Fatihah. Iya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung mendengarkan paparan dari Ustadz Muhammad Hasan. Wih. Silakan Mas Hasan. Ya, makasih Mas Eja, makasih Bang Dame, makasih teman-teman yang pada malam hari ini bergabung dalam Dialog Maya. Sedianya sebenarnya minggu kemarin kita Dialog Maya, tapi sebenarnya kita mengenalkan program baru ya Bang Dame, bahwa Dialog Maya juga tidak terkesan hanya sebagai pembahasan yang detail serius gitu kan, tapi juga ada kontemplasi Al-Quran khusus membahas ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah mulai dengan IG Live kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam Sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat itu salah satunya berupa kesehatan. Nikmat itu salah satunya ya kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang soleh di sini. Teman-teman yang saling mengingatkan kita kepada jalan Tuhan. Tak lupa salam hormat kita kepada Baginda Muhammad SAW yang mana atas jasa beliau kita sebenarnya diwarisi nih Bang. Diwarisi oleh Nabi berupa apa? Berupa petunjuk Al-Quran maupun hadis. Yang mana kalau kita membahas Quran dan membahas hadis itu luar biasa isinya sehingga itu menjadi petunjuk bagi kita. Menjadi jalan bagi kita itu bisa mengenal Tuhan atas jasa Sang Nabi itu. Terima kasih Mas Eja, Bang Dami yang sudah eh, mengantarkan dan mendukung terus adanya dialog ini, dialog maya ini, juga memfasilitasi teman-teman yang memang pengen belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana sih menyadari Tuhan itu sendiri. Saya di sini hanya sebagai fasilitator, saya termasuk juga orang yang masih belajar. Jadi jangan dianggap bahwa saya sudah sampai di mana-mana gitu kan. Enggak. Tema malam hari ini terkait sama bagaimana sih kita memahami ada rahasia besar ternyata dalam penciptaan manusia, dalam proses penciptaan manusia. Bagi teman-teman yang rajin baca Al-Quran mungkin sudah sedikit mendapatkan keterbukaan itu. Tapi bagi kita yang masih memang belum menyediakan waktu untuk membaca, saatnya kita juga kontemplasi bersama. Apa sih maksud Tuhan itu menciptakan manusia? Dan apa sih rahasia besar Tuhan itu menciptakan manusia? Apakah tidak cukup Tuhan itu sudah menciptakan malaikat, Tuhan itu menciptakan jin dan sebagainya? Kenapa harus manusia? Kenapa juga manusia nanti dianggap sebagai representasi dari Tuhan itu? Kita sebut sebagai khalifatullah. Nah, malam hari ini kita bahas tentang itu. Saya langsung aja kata Mas Sejak tadi, memaparkan materi biar ada ruang nanti kita bisa sharing, diskusi buat teman-teman yang lain ya. Saya share screen dulu materinya. Rahasia penciptaan manusia. Kita dialog mayanya sudah ke-9 teman-teman. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas sebelum-sebelumnya tema yang lalu masih bisa ditonton di YouTube. Sekarang kita melanjutkan tema yang ke-9 yaitu rahasia penciptaan manusia. Ini langsung saja saya kasih judul yang pertama itu Tuhan turun ke bumi. Judulnya itu Khalifah, gitu kan. Setelah kita membahas dialog maya yang lalu, bagaimana kita memahami prinsip-prinsip ketuhanan. Kita bisa mulai membedakan karena di situ ada cahaya. Ya kan? Kita sudah mulai mengupas nih cahaya yang ada di dalam ruang-ruang batin kita. Cahaya akal di situ, kita di situ juga mengenal cahaya yang lebih terang, cahaya kolbu. Akhirnya kita sampai pada sang sumber cahaya itu sendiri, yaitu Tuhan. Paling tidak dengan tema-tema yang lalu itu, Bang Dame, Mas Eja, dan teman-teman semua yang hadir di sini, kita sudah ada bekal. Oh ternyata ya, ada cahaya di dalam ruang-ruang batin kita. Akal termasuk cahaya itu, hati termasuk cahaya itu. Yang membuat batin kita tuh semakin terang. Semakin kita bisa membedakan dengan tajam. Ya kan, mana yang real, mana yang illusion gitu kan. Kita juga sudah membahas tentang standing as awareness. Bagaimana sebenarnya yang sadar itu siapa sih? Yang al-hayyu al-qayyum la sinatu walanum itu sebenarnya siapa sih? Gitu kan. Kita sudah membahas itu. Bahkan kita juga sudah membahas tentang bagaimana kita hidup, praktek hidup sadar dalam kesadaran Tuhan. Gitu.
Nah, tetapi tema malam ini kita eh, membahas tentang bagaimana kita menyadari Tuhan yang agung itu, Tuhan yang tak terbatas itu, dia itu turun, dia itu menampil menjadi sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas kita kenal sebagai sebuah ciptaan. Ciptaan itu kan sebenarnya yang tak terbatas menciptakan limitasi-limitasi atau menciptakan batasan-batasan itu. Nah, pertanyaan yang tepat adalah kenapa yang tak terbatas itu turun menjadi yang terbatas atau turun menjadi ciptaan. Pertanyaannya kan gitu. Itu sudah dijawab oleh Tuhan sendiri. Nggak usah kita nyari jawabannya, Mas Eja. Tuhan sudah menjawab itu dalam sebuah hadis Nabi. Kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku, kata Tuhan, Tuhan yang tak terbatas itu laksana harta karun yang tersembunyi. Karena saking luasnya, saking tak terbatasnya, itu kita tidak bisa mengakses hal itu gitu kan. Saking terangnya, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang saking terangnya, saya sebut sebagai black light gitu kan. Saking terangnya kita sampai terbelalak, kita nggak bisa melihat apapun. Nah, kita bisa melihat sesuatu itu kalau ada batasan-batasan. Terang itu sudah ada sedikit kegelapan di situ kan. Makanya fa'ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Makanya aku ingin dikenal, aku ingin diketahui, ya kan? Fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Maka kemudian aku mencipta. Jadi yang tak terbatas itu tampil menjadi yang terbatas. Jadi ciptaan lah itu namanya. Likai u'raf, yang mana batasan-batasan itu merupakan cermin dari diriku sendiri. Biar aku itu diketahui, biar aku itu dikenal. Dari sini teman-teman harusnya sudah mulai ngeh bahwa apapun yang kita saksikan di alam yang terbatas ini sebenarnya adalah cermin dari yang tak terbatas. Nanti saya jelaskan. Nah, dalam bahasa Kristiani, dalam bahasa Kristen, itu bagaimana roh itu menjadi daging. Mas Eja mungkin paham tentang ini kan. Bagaimana yang tak terbatas itu menampil menjadi terbatas. Bagaimana sang ruh itu menampil menjadi daging. Roh itu menjadi daging. Baik dalam levelnya semesta yang maha luas, yaitu kita sebut sebagai makrokosmos, dalam bahasa orang Jawa disebut jagat ageng, maupun menampil menjadi semesta yang kecil, yaitu manusia yang kita sebut sebagai jagat alit. Baik, baik jagat ageng atau semesta makrokosmos itu maupun mikrokosmos itu sebenarnya menampilkan wajah Tuhan. Sebenarnya menampilkan Dia. Makanya dia bisa dikenal karena ada tampilan. Dia dikenal karena dia itu menampilkan dirinya sebagai yang terbatas. Kalau dia tidak menampil, kita mungkin nggak bisa mengenalinya. Lanjut. Nah, ini skemanya. Seru ini sebenarnya. Nah, kita mulai dari Allah, Sang Ruh, Tuhan yang tak terbatas itu. Dari Tuhan yang tak terbatas itu, dia kan tadi ingin dikenal. Maka dia menciptakan ciptaan. Nah, ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan itu karena Tuhan itu sang sumber cahaya, ciptaan yang pertama kan yang paling dekat adalah cahaya-cahaya dia itu sendiri. Yang kita sebut sebagai malaikat. Makanya malaikat diciptakan dari cahaya. Bahasa Arabnya itu nur. Malaikat itu diciptakan dari nurnya Tuhan. Ya kan? Kalau dalam diri kita, malaikat itu intelek kita. Jadi cahaya akal kita itu sebenarnya malaikat-malaikat itu yang sebenarnya selangkah lagi itu sudah masuk ke dalam cahaya kolbu, cahayanya Tuhan yang paling terang itu. Nah, karakter dari cahaya itu kan jelas gitu kan, lurus gitu kan. Makanya malaikat itu tidak ada potensi untuk bermaksiat, Mas Eja.
Hidupnya lurus-lurus aja, sesuai dengan patternnya gitu kan, sesuai dengan pola yang digariskan oleh Tuhan. Nah, karena ciptaan yang pertama itu dari dirinya sendiri berupa cahaya, karakter cahaya itu kan terang. Makanya dalam sebuah ayat nanti yang saya utarakan, saya kutip, itu malaikat itu kan sudah tugasnya jelas. Hidupnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Kenapa sih Tuhan masih menciptakan Adam, masih menciptakan Khalifatullah? Nanti kita bahas khalifah itu apa. Nah, karakter dari malaikat yang lurus, kemudian taat, nggak pernah maksiat, itu pun sebenarnya kalau kita kalau kita amati, kalau kita cermati, bisa nggak sesuatu yang hanya cahaya itu mencerminkan Tuhan yang tak terbatas itu? Enggak juga. Makanya ada kebutuhan, ada kepentingan untuk menciptakan yang lebih bisa merepresentasikan Tuhan yang maha tak terbatas itu kan. Makanya ciptaan yang kedua, kalau cahaya itu sudah mulai agak jauh, iya kan, berbaur dengan yang namanya kegelapan, itu yang namanya api, ya kan? Maka ciptaan yang kedua itu bisa dicek nanti dalam surat Al-Hijr ayat 27, ciptaan sebelum Adam itu yang namanya jin. Bisa dibuka nanti Al-Qur'annya Al-Hijr ayat 27. Kalau malaikat itu diciptakan cahaya, dari cahaya, jin itu diciptakan dari api. Cahaya sama api kan beda. Kalau api itu sudah ada bauran kegelapannya di situ. Makanya api bisa dilihat. Tapi pun api di situ menerangi. Nah, dalam diri kita, jin itu, walaupun nanti sosok jin sendiri itu nanti ada juga. Tapi dalam diri kita, jin itu adalah simbol keinginan-keinginan, desires kita, nafsu-nafsu kita. Pertanyaannya, apakah nafsu itu jahat? Enggak. Kalau kita nggak ada nafsu makan, kita aja lemes, Mas Eja. Nafsu itu baik, tapi kecenderungan nafsu, makanya di sini ada innan nafsa la ammaratum bisu. Ada kecenderungan nafsu. Karena kalau orang itu terlalu bersemangat, terlalu bernafsu, itu nanti jatuhnya pada sesuatu yang buruk. Itu kan nafsu kan. Keinginan, keinginan kalau tidak dibatasi, itu juga jatuhnya pada berlebihan. Itu kan. Makanya Tuhan sudah mewanti-wanti, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu lebih punya kecenderungan, lebih condong atau lebih mempunyai tendensi pada keburukan. Nah, nafsu yang lebih condong kepada keburukan itu namanya setan. Nafsu yang mengajak kita pada sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang ilusif gitu kan. Setan sendiri itu maknanya seperti itu. Sesuatu yang mengelirukan, ya kan? Mengejar kekayaan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sampai melampaui batas, menghalalkan segala cara, itu berarti nafsu kita itu sudah disusupi atau dikelirukan oleh setan. Nah, itu bahasanya seperti itu. Nah, setan, kalau kita sudah terbiasa dengan nafsu-nafsu setan itu, atau batin kita itu sudah terbiasa dengan ilusi-ilusi yang ditawarkan oleh setan, atau ditipu daya oleh setan, kalau yang sudah expert itu namanya iblis. Nafsu jahat yang sudah canggih, sudah mulai berpolitik dia, sudah mulai ada argumentasi-argumentasi yang menguatkan, itu namanya iblis. Makanya iblis itu dikatakan sebagai kabirus sayatin. Itu kepala-kepalanya setan gitu. Karena sudah mulai canggih. Nanti bisa dibahas lebih lebih detail oleh Bang Dami kalau masalah ini. Nah, kemudian yang lebih jauh dari cahaya Mas Eja itu namanya manusia. Karena manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu kan gelap kan. Tanah itu kan jauh dari cahaya. Nah, tapi dari tanah ini juga nanti ini rahasianya bahwa dalam unsur tanah itu ternyata ketika menjadi badan manusia di situ menyatukan berbagai unsur. Betul nggak?
di dalam tubuh kita itu ada unsur tanah sekaligus unsur api, di situ juga ada unsur udara, ya kan? Di situ juga ada unsur air, yang mana semua itu harmoni, yang mana semua itu seolah-olah itu menjadi representasi dari yang maha luas itu sendiri. Bayangkan kalau Tuhan hanya menciptakan malaikat, Tuhan kan hanya bisa dipresentasikan pada sesuatu yang terbatas. Malaikat itu simbol ilmu, malaikat itu simbol cahaya, simbol knowledge, pengetahuan, simbol akal kita itu kan. Kalau jin atau kalau setan itu simbol nafsu, keinginan, itu kan juga sama terbatas. Tapi kalau manusia, Tuhan menciptakan manusia, itu seolah-olah menampilkan keterbatasan, tapi dalam ruang yang terbatas. Karena dalam diri manusia itu merepresentasikan sesuatu yang utuh. Makanya namanya kemudian Adam. Teman-teman di sini ada nggak yang sudah meneliti Adam itu maknanya apa? Kita kan kayak taken for granted aja bahwa Adam itu ya manusia pertama. Enggak, Adam ini ada maknanya. Adam itu maknanya adalah sesuatu yang mendamaikan semua unsur itu. Adam itu maknanya adalah sesuatu yang menggabungkan seluruh unsur yang ada di dalam diri itu. Adam itu maknanya adalah sesuatu yang mengharmonikan. Jadi kalau Tuhan kemudian mencipta atau Tuhan kemudian hadir mencipta dalam ruang terbatas yang bisa merepresentasikan dirinya, itu Adam. Karena Adam mewakili sisi malaikat dalam sisi inteleknya. Nah, Adam mewakili sisi nafsu atau desires. Adam memiliki sisi kebasyariahnya, si tubuhnya. Semuanya itu terwakili. Makanya disebut sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu artinya jagat yang besar itu. Kalau dizip atau diringkas, itu menjadi Adam. Karena dalam diri Adam itu tercermin semua kualitas-kualitas ini. Kemalaikatan, ke jin, ke manusia, dan sebagainya. Makanya Adam kemudian disebut sebagai Khalifatullah. Khalifah itu maknanya apa sih? Khalifah itu maknanya pengganti, representasi, atau penampilan dari sesuatu gitu kan. Contohnya Mas Eja, kalau Mas Eja ini memasang profil picture di WA-nya misalkan, ditampilkan keren gitu kan. Nah, profil picture itu sebenarnya adalah Khalifatu Eja, saya sebutnya gitu kan. Itu adalah pengganti dari diri Mas Eja. Diri Mas Eja mau ditampilkan seperti apa, itu kan sebenarnya tampilannya. Itu kan merepresentasikan keejaan gitu kan. Kehasanan, kebangdamaian gitu kan. Itu bisa kita lihat dari profil picture misalkan. Atau kita bisa lihat dari orang dahulu belum canggih, bisa lihat dari tulisannya, tanda tangannya, itu kan. Itu kan representasi, itu kan khalifah, itu kan pengganti diri kita. Kenapa menjadi pengganti? Karena itu bisa melihat diri kita dari yang ditampilkan itu, gitu kan. Contohnya kalau sekarang profil Instagram. Profil Instagram itu kan mewakili kedirian kita. Nah, bayangkan manusia atau Adam itu seolah-olah bisa menampilkan zat yang tak terbatas itu. Dalam diri Adam itu menampilkan Tuhan yang maha luas. Itu kan keren kan? Tapi kalau sudah menjadi penampilan Tuhan seperti ini, itu hati-hati juga Mas Eja tadi. Kalau kita pasang profil picture WA, kadang-kadang kita ada nafsu Mas Eja. Kita edit-edit, kita kasih beauty effect ya kan. Nah itu masuk ke sini nanti nih. Masuk ke godaan-godaan setan. Makanya sebenarnya harusnya yang ditampilkan itu Tuhan. Harusnya yang ditampilkan itu Allah, tapi namanya manusia hidup bisa terjebak jadi khalifatus syaiton. Itu yang harus dicatat. Harusnya manusia, Adam atau kita sebagai manusia itu bisa menjadi penampilan terbaik Tuhan, tapi dalam prakteknya itu sering kalau saya sebut sebagai dihack. Penampilan itu dihack
jadi penampilan setan. Contohnya misalkan profil picture kita harusnya akan menampilkan kedirian kita. Tapi kalau di situ sudah ditambahin beauty effect, alisnya mulai ditambahin, terus kerut-kerutannya sudah mulai dihilang-hilangkan. Nah, itu kan nafsu, itu kan keinginan, ya kan? Akhirnya yang ditampilkan bukan diri yang sebenarnya, bukan khalifatullah, tapi khalifatus syaitan. Itu penampilan setan sebenarnya, karena menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Sebenarnya yang ditampilkan di situ adalah nafsu kita sendiri, bukan Tuhan. Makanya dramanya seperti itu. Nah, disitulah Adam spesial dibanding malaikat, Adam spesial dibanding jin, Adam juga spesial dibanding makhluk yang lain. Karena apa? Adam sebagai penampilan terbaik Tuhan, itu bisa terhubung dengan Tuhan kapanpun, anytime kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita ada satu unsur di dalam diri kita yang kita sebenarnya sudah bahas itu di cahaya kolbu. Di mana dalam diri kita ada, kalau Nabi menyebutnya segumpal daging. Atau ada ruang, kalau kata Bang Dami, ada ruang yang mana bisa menjembatani kita dengan Tuhan. Ruang itu disebut sebagai kolbu. Di mana jin maupun malaikat sebenarnya tidak mempunyai itu. Nah, ruang itu yang selalu menghubungkan kita dengan Tuhan. Makanya sebagai representasi Tuhan, sebagai khalifatullah, itu kita itu harus sadar bahwa, oh iya, yang saya tampilkan itu Tuhan. Yang saya tampilkan itu yang maha tak terbatas, yang luar biasa itu. Itu kan azim, yang hebat itu. Bukan diri saya yang mewakili nafsu-nafsu yang sebenarnya rendah. Dari sini sudah mulai kegambarkan sebenarnya khalifatullah itu apa. Nah, di sini rahasianya karena ada unsur ketuhanan yang hadir dan manusia itu sebagai representasi dari Tuhan, itulah yang menjadikan manusia itu, semua malaikat, semua jin, semua makhluk yang lain itu bisa tunduk kepada Adam. Dalam surat Al-Hijr itu dikatakan, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika tubuh ini itu dihembuskan ruhnya Tuhan, dengan adanya ruh yang hadir di dalam tubuh itu, malaikat itu tunduk. Dia tunduk pada daging atau dia tunduk pada ruh? Dia melihat Tuhan, makanya dia tunduk. Dia tunduk pada tubuh atau dia tunduk pada ruh? Jelas tunduk pada ruh. Tapi nanti ceritanya kenapa ada setan, kenapa ada iblis yang tidak mau tunduk. Nah, itu dramanya. Saya langsung aja ke ayat Qur'annya biar kita langsung masuk gitu. Hadirnya Tuhan di bumi kita sebut sebagai khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu itu berkata lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'ilun, itu menjadikan fil ardi, di bumi itu khalifah, wakilku, representasiku. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Kemudian malaikat menjawab, akankah kamu menjadikan di bumi itu orang yang hanya merusak, orang yang hanya ingin mengalirkan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, yaitu malaikat, itu selalu bertasbih, taat. Malaikat kan nggak bisa macam-macam kan. Bihamdika, bertahmid kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan selalu menyucikan engkau. Qala, kata Tuhan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku a'lamu, itu lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Saya di situ kasih warna merah. Nanti teman-teman yang bisa bahasa Arab coba sedikit
berpikir di sini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il dalam bahasa Arab itu artinya apa? Isim fa'il. Ja'ala itu artinya menjadi, menjadikan. Ja'il itu artinya yang menjadi. Coba sedikit aja dipikirkan. Aku sendiri yang menjadi khalifah itu di bumi, kata Tuhan gitu. Tapi pernyataan Tuhan itu tidak difahami oleh malaikat. Tapi malaikat sebagai representasi dari pikiran kita itu kan melihat memori yang terdahulu kan. Memorinya malaikat yang saya balik ke sini lagi, itu ada makhluk yang di sini nih kita sebut sebagai jin. Yang ketika diturunkan Tuhan itu malah membuat pertumpahan darah. Melihat kerusakan di situ yang disebabkan oleh nafsu itu. Ingat ada sebuah cerita kan, bahwa ada malaikat yang namanya Harut dan Marut itu, ketika dia diturunkan ke bumi, diturunkan ke level ini, dia pun akhirnya bermaksiat. Karena apa? Tidak kuat ketika malaikat itu dikasih nafsu. Makanya malaikat dengan memori yang lampau itu, dia mengatakan, Tuhan ngapain engkau menciptakan atau engkau turun atau engkau terejawantah sebagai manusia yang ada di bumi, ada di tataran yang lebih rendah yaitu tanah. Padahal di situ kan nafsu membuat kita itu lupa. Jawaban Tuhan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu lebih tahu terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini loh rahasianya penciptaan manusia. Rahasianya apa? Ini dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, Nabi Muhammad bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratih. Tuluhu sittuna dhira'an. Khalaqallahu azza wa jalla. Tuhan itu, Allah itu menciptakan Adam ala suratih. Ini yang perlu digarisbawahi. Ala suratih. Tuhan menciptakan Adam itu atas gambarnya sendiri, atas cerminnya sendiri. Kita lihat tadi, analoginya kayak tadi. Ketika kita menaruh profil picture di medsos kita, Instagram kita, atau WA kita, picture itu kan sebenarnya sesuatu yang menggambarkan kita, ya kan? Nah, bagaimana kalau Tuhan itu menaruh gambarnya dia sendiri yang bisa menggambarkan dia yang tak terbatas, dia yang Rahman, dia yang Rohim, dia yang Malik, Al-Qudus, dan Salam, dan sebagainya. Bagaimana itu tergambar dalam sebuah gambaran yang itu namanya manusia. Makanya Tuhan menciptakan Adam itu atas cerminnya Tuhan sendiri, atas gambarannya Tuhan sendiri, di mana gambaran itu mencerminkan kualitas Tuhanan. Di sini sudah mulai paham kan? Manusia itu ketika kita melihat lebih dalam lagi, ternyata itu cerminnya Tuhan, itu gambarannya Tuhan yang maha tak terbatas itu. Walaupun tuluhu situ nadhiroan. Digambarkan tingginya pada waktu itu 60 hasta. Tapi di dalam 60 hasta itu bisa menggambarkan hakikat yang maha luas, hakikat yang tak terbatas itu. Innallaha, yang kedua, khalaqa Adam ala suratir rahman. Ini yang penting, teman-teman. Allah menciptakan Adam itu dari bentuk Ar-Rahman itu sendiri. Kita tahu dalam sebuah ayat dikatakan, panggil aku Allah atau panggil aku Rahman. Rahman itu maknanya itu cinta. Cinta itu kan menggambarkan sesuatu yang luas kan. Ya kan? Kalau cinta yang terbatas itu ego kita sebenarnya. Tapi kalau cinta Tuhan, kenapa Tuhan Allah itu bisa dipanggil dengan kata Ar-Rahman? Karena cinta pun itu menggambarkan hakikat yang tak terbatas. Dan kita sebagai manusia, Adam itu diciptakan dari gambaran Ar-Rahman itu sendiri. Artinya apa?
Adam itu bisa menjadi representasi dan bisa mewarisi kualitas cinta Tuhan yang tak terbatas. Ini kan kalau kita renungi lagi, iya juga ya. Manusia itu unik, manusia itu bisa menggambarkan semesta, manusia itu bahkan bisa menggambarkan Dia yang tak terbatas itu. Makanya kenapa manusia itu diciptakan? Karena manusia itu diciptakan spesial, bisa mewakili juga sekaligus bisa menggambarkan hakikat itu, di mana ciptaan-ciptaan sebelumnya itu tidak bisa menggambarkan itu. Dari hadis lain ini juga disebutkan al-insanu sirri. Manusia itu rahasiaku kata Tuhan. Wa ana sirruhu. Dan akulah rahasianya. Nah ini kan luar biasa ya hadisnya. Al-insanu sirri. Jadi manusia itu rahasiaku kata Tuhan. Wa ana sirruhu. Kalau kita mau tahu rahasianya manusia itu siapa? Ya Tuhan. Kan gitu. Al-insanu sifati. Manusia itu atau insan itu sifatku, karakterku. Terus kemudian kualitas-kualitasku. La ghairuhu. Tidak selain sifatku. Sifat-sifat yang lain selain sifatku itu sebenarnya nggak ada. Karena manusia mencerminkan seluruh sifat dan kualitasku, kata Tuhan. Nah, ini kan kalau selama ini pandangan kita melihat manusia itu hanya makhluk yang hanya bergulat dalam sisi ekonomi, manusia yang hanya bergulat dalam sisi pemenuhan sesuatu yang sifatnya fisikal tubuh, itu kan kita terjebak. Bahaya. Karena Tuhan melalui nabinya sudah memberikan petunjuk sejelas ini, seterang mungkin. Nah, ini juga ditambahi dalam sebuah ayat Al-Kahfi ayat 110 di mana Nabi Muhammad mengungkapkan ini. Qul innama ana basyarun mislukum. Qul katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku itu basyar. Aku itu manusia tubuh seperti kalian semua. Bedanya aku sama kalian yang sama-sama hidup dalam wilayah tubuh itu apa? Kata Tuhan, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya bahwa Nabi Muhammad, orang-orang suci, orang-orang yang sudah realize God, tercerahkan itu, dibukakan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang tunggal itu, Tuhan yang tak terbatas itu rahasianya sudah dibukakan kepadaku. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan solihan, maka beramallah dengan amal yang soleh. Karena dengan beramal yang soleh, kita sudah mulai menyadari diri kita yang lower level itu kan, diri kita yang syaitoni itu akan mendekatkan kita pada keterbukaan itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan menyembah yang lain selain Tuhan itu. Jadi jelas di sini bedanya nabi, bedanya orang yang tercerahkan dengan orang-orang yang masih belum sadar pada Tuhan, sama-sama hidup dalam wilayah tubuh, tapi tidak terjebak dengan tubuhnya, tapi dia mengalami keterbukaan, ketersingkapan Tuhan yang tunggal itu. Sehingga Nabi sendiri kan dikatakan ulkuhul Quran. Karakter Nabi itu apa? Ya Al-Quran itu sendiri. Sifatnya Nabi itu apa? Ya Ar-Rahman itu sendiri. Nah itu kan luar biasa ya. Kalau kita sudah tahu ini, sebenarnya kita mulai berrefleksi nih. Mas Eja, teman-teman yang hadir di sini, Bang Dame ya. Mulai berrefleksi bahwa gue itu makhluk yang luar biasa loh. Gue itu selalu terhubung dengan Dia yang maha luas, maha tak terbatas itu. Sang Ruh itu sendiri. Sang Sadar itu sendiri. Tapi kenapa aku menghinakan diriku dengan makhluk yang lebih rendah? Hanya sebatas tubuh. Itu. Nah, disinilah Tuhan ingin mengatakan bahwa sifat-sifat maupun kualitas Tuhan itu sudah ada kok, sudah terwarisi ke dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia itu sudah mengajarkan
kepada Adam asma, nama-nama, kullaha, seluruhnya. Jadi dalam diri kita, Adam itu, masing-masing diri kita itu sudah diajarkan dan diwarisi karakter-karakter, kualitas-kualitas ketuhanan, seluruh sifat-sifat ketuhanan itu sudah inherent ada dalam diri kita. Summa aradhum alal malaikah. Kemudian Tuhan mengemukakan kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, jika kamu merupakan makhluk terbaik, gampangannya kayak gitu, sebutkan ini. Kamu tahu nggak ini apa? Dia sebutkanlah nama-nama yang mana tidak pernah terwarisi dalam diri malaikat. Kata malaikat apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Allah, tidak ada ilmu sama sekali bagiku kecuali apa yang engkau ajarkan. Bayangkan malaikat saja yang sudah dekat dengan Tuhan, kalau tanpa ada ketersingkapan, terwarisi kualitas ketuhanan, itu malaikat nggak bisa. Tapi kita itu dari awal itu sudah diajarkan, sudah diwarisi sifat-sifat ketuhanan itu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Jadi dari awal kita memang sudah diwarisi itu. Kenapa kita tidak melihat itu? Nah, selanjutnya ini menarik. Setan tidak mau melihat jati diri Adam. Yang dilihat setan itu apanya? Ini luar biasa dalam ayat ini. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka semua nama-nama ini, semua kualitas, semua karakter-karakter ketuhanan ini. Maka kemudian Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama kualitas-kualitas Tuhan. Karena apa? Sekali lagi saya singgung tadi, Adam itu bisa menjadi representasi terbaik. Karena apa? Bisa merepresentasikan semua kualitas Tuhan hadir dalam dirinya. Sedangkan malaikat, sedangkan jin atau makhluk yang lain itu tidak bisa. Kemudian dikatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ar wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan bahwa sesungguhnya aku itu mengetahui rahasia langit dan bumi dan apapun yang kamu sembunyikan. Baru kemudian wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini luar biasa karena kemudian malaikat menyadari sisi ketuhanan Adam, maka tunduklah malaikat kepada Adam, bersujudlah malaikat itu kepada Adam. Tapi tidak demikian dengan iblis. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Aba wastakbar. Karena dalam diri iblis itu sudah dirasuki yang namanya ketakaburan, kesombongan, keengganan. Kenapa enggan? Nah, nanti ada jawabannya. Karena iblis itu melihat Adam hanya sebagai manusia tubuh, hanya sebagai tanah. Bagaimana tanah itu lebih mulia daripada api? Kan gitu. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup dari cahaya Tuhan. Nah, setelah membahas panjang lebar itu Bang Dami, Mas Eja, dan teman-teman yang lain, kemudian kita membahas diri kita sendiri. Manusia itu sebenarnya apa sih? Nah, saya kutip dari beberapa Al-Quran, ayat-ayat Quran,
Al-Quran membagikan manusia itu ada 3 level. Pertama, manusia sebagai al-bashar, manusia sebagai an-nas, manusia sebagai al-insan. Nah, di mana manusia yang bisa merepresentasikan ketuhanan itu di mana? Apakah di bashar? Apakah di an-nas? Apakah di al-insan? Nah, mari kita lihat jawabannya. Al-Quran mengungkapkan manusia itu dalam 3 bahasa. Pertama al-bashar, an-nas, dan al-insan. Kita lihat dari sisi al-bashar dulu. Yang pertama, ini yang paling dekat dengan kita. Bashar itu maknanya tubuh. Bashar itu maknanya kulit. Yang kita bisa akses yang paling dekat kan tubuh kita. Ya enggak? Makanya penggunaan al-bashar, mulai sekarang teman-teman kalau baca Al-Quran, di situ ada kata-kata bashar, itu menunjukkan sisi basyariah, sisi lahiriah dalam diri manusia. Contohnya ayat, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia itu menciptakan kamu dari tanah. Ada sisi tanah dalam diri kita. Summa idza antum basyarun tantasirun. Dari tanah itu kemudian kamu menjadi basyar, makhluk tubuh, menjadi tubuhmu tantasirun. Dan dari makhluk basyar tadi kita itu bisa menyebar, bisa interaksi dengan yang lain gitu kan. Coba kalau nggak ada tubuh, bagaimana kita interaksi? Bagaimana kita berkomunikasi? Nah, di sini saya katakan karena aspek basyariahnya, karena aspek tubuhnya, manusia itu bisa menampilkan kualitas Tuhan dalam dimensi yang paling konkret. Coba kalau nggak ada tubuh, bisa nggak kita menampilkan bagaimana sih tampilan wajah ceria, wajah yang muram, wajah yang sedih, wajah yang penuh cinta kasih. Semua kan bisa ditampilkan lewat, kalau sekarang sih bisa ada screen ya Bang Dame ya. Kalau natural kita kan tubuh kita itu bisa menampilkan kualitas itu. Bagaimana saat kita memberikan sedekah, bagaimana saat kita itu memberikan cinta kasih kepada orang lain. Semua itu bisa ditampilkan jelas dan nyata, paling konkret itu karena manusia punya tubuh. Karena basarlah, karena dimensi tubuh manusialah, manusia itu bisa menampilkan kualitas Tuhan, bisa termanifest itu pada form-form atau pada tampilan-tampilan yang paling indah. Makanya kita mengagumi orang-orang yang mempunyai karakter ditampilkan dalam tubuh yang indah, bisa mengolah tubuhnya. Semuanya itu kan karena apa? Manusia punya tubuh. Coba kalau manusia nggak punya tubuh, sulit untuk melihat penampilan yang paling indah itu, penampilan yang paling nyata itu. Tapi ada namun atau ada tapinya ya. Karena aspek basariahnya juga manusia itu bisa terhijab dan tidak menyaksikan Tuhan yang ada dalam diri mereka. Ini seperti argumentasi iblis. Kalau orang itu fokus melihat basyariahnya manusia, melihat aspek tubuhnya manusia, tok tidak melihat aspek yang lain, kita jadi terhijab. Ini yang dikatakan setan, dikatakan iblis dalam surat Al-Isra. Qala a'asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku harus tunduk atau bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku itu loh lebih baik. Tanah itu ya tanah, api gitu loh. Itu lebih baik daripada tanah. Karena apa? Iblis melihat manusia hanya pada sisi lahiriahnya aja. Hanya pada sisi tubuh. Sisi ketanahan gitu kan. Tidak melihat sisi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Makanya diremehkan oleh iblis. Kata iblis, aku lebih baik daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Karena saya diciptakan dari api gitu kan.
Nah, disinilah kita memahami, jika kesadaran kita pentingkan pada sisi lahiriah, kita itu akan dikuasai oleh iblis. Kita akan dikuasai oleh setan. Karena setan sampai kapanpun tidak pernah tunduk pada sisi kebasyarian kita, pada sisi tanahnya kita, pada sisi tubuh kita. Nggak bakal tunduk. Yang bikin setan nanti tunduk itu bukan sisi basariah kita. Ada sisi Tuhannya itu yang bikin setan itu tunduk. Kalau tadi Bashar, yang kedua, Al-Quran mengistilahkan manusia dalam bahasa An-Nas. Ada 240 ayat Al-Quran menggunakan diksi An-Nas. Ini yang paling disebut oleh Tuhan dalam Al-Quran nih. An-Nas, An-Nas, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya Bang Dami. Malikin Nas, manusia dalam bahasa An-Nas. Nah, An-Nas ini itu memperlihatkan sisi manusia sebagai makhluk yang psikologis, tapi psikologisnya tidak stabil. Baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun hubungannya dengan yang lain. Makna An-Nas di sini itu makhluk yang terlupa, makhluk yang ignorant, makhluk yang tidak menghiraukan. Ini kan lebih pada tadi, nafsu-nafsu yang mengajak kita itu lupa. Yaitu manusia yang terlupa dari keluhuran jati dirinya sendiri, terlupa akan Tuhannya, dan lebih mengedepankan kepentingan hawa nafsu dan egonya sendiri. Itu kita sebut sebagai an-nas. Kata an-nas itu menunjukkan bahwa manusia pada umumnya, jadi kebanyakan manusia itu an-nas, lupa. Dia dikuasai oleh diri sendiri saitoniahnya. Dia dikuasai oleh sisi hawa nafsunya. Itu kan anas. Karena apa? Dia lebih mementingkan tadi al-bashar. Lebih mementingkan sisi tubuhnya. Nah, manusia yang dikuasai hawa nafsu ini tidak sadar pada Tuhannya. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat terkait manusia itu yang menekankan gini, ketundukan kepada Tuhan, Islam, berserah dan sebagainya, yang menekankan sisi ubudiyah, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan selalu dijalin. Itu ayat-ayat yang selalu diungkapkan dengan bahasa An-Nas. Yang terakhir, sisi manusia yang bisa menampilkan Tuhan yang paling nyata dan paling luar biasa itu disebut sebagai al-insan. Al-insan. Jadi ada al-bashar, ada an-nas, ada al-insan. Yang al-insan terakhir itu sedikit dinyatakan dalam Al-Quran, cuma 73 kali. Kenapa? Karena sedikit sekali manusia yang masuk ke dalam derajat al-insan ini. Nah, al-insan berasal dari kata al-uns yang berarti harmoni. Orang yang bisa mengharmonikan dirinya mulai dari level tubuh, bashar, mulai dari level an-nas, sampai level ketuhanannya. Itu kan sedikit sekali. Bang Dami ini nanti bisa mengeksplor banyak, Bang Dami ya. Kenapa sih aku udah memahami Al-Quran, tapi kok belum juga sadar pada Tuhan? Ini kan dilema ya, karena pemahaman belum tentu mengharmonikan diri kita, seluruh elemen dan dari diri kita. Pemahaman kan hanya tadi mewakili sisi intelektual kita, yaitu sisi malaikat kita, tapi belum merangkum. Nah, nanti yang merangkum itu disebut kolbu. Kata al-insan digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani sekaligus makhluk yang rohani. Nah, karena harmoni ini disebut sebagai khalifatullah karena bisa menampilkan sisi ketuhanan secara full di situ. Dan dia layak menjadi pengganti Tuhan di muka bumi ini. Manusia sebagai al-insan itu sudah mulai menerima cahaya pengetahuan dari Tuhan. Sehingga dia mempunyai kemampuan untuk discernment. Kalau dia mulai ada agak gejolak ego, gejolak nafsu ini mulai hadir, dia discernment. Dia bedakan dengan tajam. Mana ini wajah Tuhan, mana ini wajah ego, mana ini suara Tuhan, mana suara ego. Dia sudah mulai berlatih
Nah ini kan al-insan. Kalau belum berarti kita gampang dikuasai. Makanya discernment bisa membedakan antara sisi yang syaitoni dengan yang ilahi. Membedakan mana yang real, mana illusion itu. Tetapi manusia sebagai al-insan masih juga bisa terjebak tadi. Makanya pergulatan kita itu sepanjang hayat. Kecuali kita orang-orang yang terpilih dan sudah disadar betul bahwa kita itu menjadi wajah Tuhan. Ya kan? Tapi bagi manusia yang baru hadir cahaya-cahaya Tuhan itu, pergulatan masih panjang. Jadi jangan jangan pede kalau kita, oh aku udah sadar pada Tuhan. Begitu dicoba Mas Eja dengan masalah, beng, kita tiba-tiba jadi orang yang tiba-tiba ilmunya kemana gitu kan, hilang. Nah makanya pergulatan itu masih memungkinkan manusia itu menjadi diri yang munafik. Bahkan kalau kita lupa itu menjadi diri yang kafir. Sebaliknya kalau kita men-maintain alert, kata Bang Dami, pada Tuhan, kita kesadaran pada Tuhan itu kita jaga. Itu kita masuk dalam golongan orang-orang yang mukmin. Hanya manusia yang sudah sadar kepada Tuhanlah yang bisa menerima amanah ilahian itu. Menampilkan dia sebagai khalifatullah fil ard. Penggantinya Tuhan di bumi. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa menampilkan wajah Tuhan yang luar biasa itu di bumi, dia akan menampilkan wajah-wajah setannya, wajah-wajah egonya, wajah-wajah nafsunya, yang itu jelas benar kata malaikat akan menjadi titik kerusakan di bumi. Saling berebut, saling mematikan, saling menumpahkan darah, dan itu naudzubillah. Jadi misi kita di dunia itu sangat jelas kalau menurut ayat ini. Makanya dalam ayat hadis qudsi dikatakan sesungguhnya langit dan bumi itu tidak bisa menampung wajah Tuhan yang begitu hebat. Menampungku kata Tuhan. Hanya hati orang yang beriman yang sanggup menerimanya. Jadi kalau kita, semoga aja kita masuk dalam golongan al-insan ini. Orang yang mukmin, orang yang hadir di bumi ini bukan hanya ngurusin ego, ngurusin maya-maya kita, tapi menampilkan wajah Tuhan yang luar biasa itu. Sekian dulu, mungkin nanti bisa dipertajam oleh Bang Dame. Saya kembalikan Mas Eja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Mas Hasan. Waduh, ini merupakan satu materi yang sungguh luar biasa dan mungkin kalau buat saya nih em, nonton sekali aja nggak cukup nih kayaknya. Jadi nanti ketika ini udah ada di YouTube bisa ditonton lagi demi untuk apa bisa lebih menerima lebih gitu apa yang dipaparkan oleh Mas Hasan. Kemudian akan ada Bang Dame yang pastinya akan menajamkan bagaimana caranya kita praktek menjadi manusia yang tidak terjebak tadi itu. Jadi mukmin kalau kalau tadi kata slide-nya Mas Hasan. Silakan Bang Dame. Terima kasih Mas Eja, Mas Hasan, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini betah sampai malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah. Malam ini kita bisa hadir di sini di Himalaya, ya, di puncak Gunung Himalaya. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat elit sebetulnya. Bukan berarti elit secara sosial, tapi derajat al-insan. Semoga sahabat-sahabat yang mendengar di sini diberkati, sehingga di kehidupan ini berhasil ya, terbuka untuk menyadari hakikat diri kita. Bukan terjebak pada siklus samsara, perputaran dari neraka satu ke neraka lain, harus berkali-kali hidup, baru bisa sadar sepenuhnya pada Tuhan. Dan semoga saya, Mas Hasan dan Mas Eja bisa menemani kita di sini untuk bisa terbuka satu-satu, dikit-dikit hakikat dari kebenaran ini.
Salawat dan salam pada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW dan guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak sahabat-sahabat di sini setelah mendengarkan paparan yang itu kayaknya perlu PhD untuk bisa memahami itu. Ya. Tapi itulah perannya Mas Hasan, ya, perannya Mas Hasan untuk membantu kita memahaminya secara intelektual, referensi yang tajam, dan terima kasih pada Mas Hasan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak dulu pada satu analogi Mas Eja. Jadi dalam satu buku yang ditulis oleh Antonio de Mello, judulnya Awareness, itu diawali dengan satu cerita yang bagus. Seorang petani lagi jalan-jalan di belakang rumah. Dia menemukan di semak belukar itu sebutir telur. Telurnya gede. Dia berpikir ini telur apa ya gitu. Gitu dibawa ke rumahnya. Di belakang rumahnya juga ada kandang ayam. Dia taruh di situ telur yang satu ini. Ada 12 telur, tambah satu jadi 13. Tiba waktunya telur itu pecah semua. Jadilah ayam-ayam gitu. Biasa ayam itu cepat bertumbuh. Satu hari saat remaja, udah mulai remaja ayamnya, Mas Eja, itu mereka jalan di lapangan. Di angkasa terbanglah burung Raja Wali. Nah ceritanya ayam ini bisa ngomong. Ngomong sama maknya. Yang satu ini Mas Eja, yang agak gede ini. Yang ditemukan di semak belukar itu. Mama, mama, itu apa itu? Kok dia bisa terbang di angkasa enak banget? Itu burung Raja Wali. Aku pingin kayak dia, aku pingin bisa terbang balik-balik. Enggak, kamu enggak akan bisa kayak burung itu. Kamu ayam. Ya, tapi aku pingin. Enggak, kamu ayam. Lalu, ya dia keinginan itu enggak tersampaikan karena enggak disupport ibunya kan. Nah, beberapa bulan kemudian, berbulan-bulan jalan lagi di lapangan itu, Mas Eja. Kelihatan lagi tuh Raja Wali. Mama, mama itu datang lagi Raja Walinya. Aku pingin kayak dia. Nggak bisa kamu terbang setinggi itu. Kamu ayam. Ya karena manusia apa ayam-ayam itu juga ada batas akhirnya mati semua. Ternyata yang pingin terbang itu adalah telur Raja Wali Mas Eja. Jadi Raja Wali ketika dia hidup di kandang ayam, dia punya potensi bisa terbang. Tapi karena di lingkungan ayam, dia tidak bisa sadar sebagai Raja Wali. Dia tidak sadar, dia tidak bangun, dia tidak awake. Jadi teman-teman sekalian, cerita sederhana ini menggambarkan jenis manusia. Gitu. Ada manusia kategori ayam, ada manusia kategori Raja Wali di lingkungan ayam, sampai akhir hayatnya dia tidak sadar dia Raja Wali. Syukur-syukur seorang sebut seekor Raja Wali ketemu Raja Wali gitu ya. Gitulah kira-kira teman-teman. Jadi manusia seluruhnya sebetulnya adalah Raja Wali itu. Al-Quran datang dengan nabi yang sudah bangun ya. Kalau di Narnia itu manusia Raja Wali itu namanya Aslan gitu Mas Eja. Narnia itu kan ada Aslan, singa gitu. Aslan. Jadi nabi-nabi itu hadir melalui kitab suci, melalui penerus-penerusnya. Mengingatkan kita, hei manusia, kamu itu image of God, Khalifatullah, hakikatmu itu gitu. Tapi karena kita lahir di sebuah keluarga yang tidak sadar, komunitas kelompok arisan yang tidak sadar, ya sekolah yang tidak sadar, akhirnya apa? Sampai tubuh ini berakhir, kita gagal. Tidak memenuhi tugas atau misi penciptaan manusia. Jadi paparan malam ini mengajak sahabat-sahabat yang hadir, meskipun ini baru konsep, baru berita baik, ini berita baik, an-naba, Beshara itu. Berita baik, ternyata we are divine. Aku itu
insan, divine. Jadi kalau Mas Eja sudah tahu begini, sebagai orang tua, saya juga, teman-teman juga, kita perlu menemani anak itu. Meskipun kita nggak bangun-bangun amat Mas Eja. Nanti kita masukin lagi anak itu sekolah di kelompok para ayam gitu kan. Kira-kira. Jadi bayangin kalau orang tua kita adalah orang tua atau keluarga atau sistem pendidikan mentor yang sudah sadar. Nah, di YouTube itu sudah banyak, termasuk dialog maya ini ya, itu mengajak kita untuk itu. Tapi tarikan-tarikan kita untuk terjebak, terlena dengan permainan dunia maya sakti lila ini membuat kita tidak menyediakan waktu untuk itu. Betahnya kita di sini duduk gitu ya, nonton lagi seperti Mas Eja bilang tadi, nonton berulang-ulang, itu bagian dari proses. Itu teman-teman. Jadi kita ini adalah raja wali. Kita adalah kalifatullah. Kita adalah image of God, imago Dia. Kalau di Vedanta lebih vulgar lagi, kita itu avatar-avatar. Kita adalah Buddha-Buddha yang masih tertidur. Atau lagi amnesia gitu. Buddha itu akal budi gitu. Akal kita itu harus kita naikkan menjadi budi gitu. Yang awake. Karena begitu akal itu awake tercerahkan, ya terus terang, segala derita kita, kita akan pahami kemayaan. Dan kita tidak terjebak dengan itu. Kalau sekarang ini kita masih terjebak dengan derita-derita itu pertanda yang sangat kuat kita belum bangun. Kita belum bangun. Kalau sudah bangun, sudah sadar, standing as awareness, kita adalah divine. Apapun goncangan yang datang, kita dengan ilmu ini paham. Ini game. Haji syariat itu, haji. Haji itu kita pergi haji gitu. Umroh. Ini panggilan untuk sadar kembali siapa diri kita. Kita berkunjung ke rumahnya karena kita tidak bisa bertemu dengan Rasul secara fisik. Tapi kalau yang bimbing kita ayam, nggak sadar raja keraja waliannya, terjebak lagi gitu. Jadi penting sekali teman-teman kita ketemu raja wali, raja wali, manusia khalifah, sages. Bila perlu kalau ada beritanya di Maroko, di gunung sana, ada manusia yang sudah sadar, datang ke sana. Hanya karena dia manusia sadar, dia cahaya. Dia bisa menuntun kepada cahaya. Jadi Mas Hasan terima kasih telah memberitahu secara konsep, secara referensi. Tinggal kita gunakan daya akal kita. Pakai akal belum bangun. Kita belum sadar. Kita baru paham kita punya potensi ilahi. Di beberapa pertemuan, saya selalu menekankan juga anak-anak muda, hakikatnya aku, kamu, aku sejati adalah divine. You are divine. Gimana cara membuktikannya? Sini, ayo self-inquiry. Ayo direct path. Ayo sirotol mustaqim. Ihdinas sirotol mustaqim. Ayo sini. Tapi banyak orang memang belum mau memberi perhatian ke situ. Jadi akhirnya guru-guru juga sadar, Mas Hasan. Orang ini masih belum mau gitu. Tapi kalau kata Papa Haji misalnya, ada teriakan di dalam. Udah cukup, aku mau bangun. Itu pasti Allah Maha mendengar. Dia akan mengirim utusannya. Dia akan mengirim ulama pewaris Nabi. Ulama Raja Wali. Gitu. Karena kalau dia belum sadar dirinya, gimana dia mau menyadarkan? Dia kan nggak bisa. Nggak akan bisa. Nah itu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, memahami ini penting, terus melakukan perjalanan. Kita menggunakan daya akal yang tajam, filsafat, logika, lalu kemudian kita didampingi oleh jalannya para nabi, syariat, tapi tetap pakai akal. Baru kita mulai contemplate, ikro, self-inquiry, hening.
Dalam keheningan itulah pelan-pelan kita sadar kita adalah divine. Kita adalah roh. Saya beberapa kali selalu mengatakan salah satu karunia sekaligus tanda petik kutukan saya adalah saya pernah mati suri itu umur 7 tahun. Jadi pengalaman mati suri itu, oh, aku roh ya. Dan roh itu memang bisa terbang gitu. Bisa ke bintang gitu. Bisa ke perut bumi gitu. Itu roh infinite. Karena dia divine. Nah, dia membatasi dirinya sebagai finite mind. Yaitu tadi sudah menjadi jin gitu. Jadi ada keinginan membatasi, terbatas, menampil sebagai tubuh gitu. Nah, sekarang udah banyak YouTube yang membuat kita segera bangun gitu. Terutama dari guru-guru Vedanta, Sufism, Mystikus Christianity, itu sudah vulgar ngomong teman-teman. Ini dialog maya ini sebetulnya vulgar gitu. Vulgar ngomong gitu. Fase session sebelumnya standing as awareness itu Mas Hasan nggak ragu standing sadar sebagai kesadaran Allah gitu. Coba itu kurang apa? Nah, silakan di hari-hari mulai dari bangun pagi, aktivitas, gimana kita sadar sebagai roh itu. Saya selalu kasih napas sadar gitu. Siapa sebenarnya yang bernapas sih? Apa yang bernapas itu? Kan ada itu. Saya tidak bisa describe adanya aku sebagai yang bernafas gitu. Itu aku gitu. Kalau tanpa napas itu hilang, tubuh ini disappear, nggak menang. Waktu kita tidur pulas, kita hanya napas gitu. Tapi sadar napas itu. Nggak ada jenis kelamin, nggak ada laki, nggak ada perempuan, nggak ada usia bagi. Aku tiupkan rohku. Gitu. Setelah sempurna ciptaanku, aku tiupkan rohku. Wa nafaktu fihi min ruh. Jadi di satu sisi agak susah untuk bangun, untuk sadar sebagai roh. Di sisi lain very easy. Gitu. Tapi belum permanen, belum jejak. Perlu standing, perlu al-hayyu coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba. Itu vulgar itu sebetulnya. Allah tidak ada Tuhan selain dia yang hidup. Coba. Gimana saya mengalami yang hidup sekarang? Al-hayyu, napas. Al-qayyum, tegaklah sebagai yang sadar napas. Latak hujuhu sinatu walana'u. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Seribet apa pikiran? Kalau kita kembali kepada kesadaran sang roh, pikiran itu hanya tontonan yang datang dan pergi kayak awan, nggak solid. Tapi karena saya lock-in pada pikiran itu, saya dramatisir, dia jadi bikin cerita imajinal. Itulah kerja setan. Itu setan itu. Ketika dia menggede, jadi iblis gitu. Makanya kita dikasih mantra wirid. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Allah itu yang mana? Dari setan yang menggoda. Hari ini, saat ini teman-teman bisa mengalami lagi penciptaan. Saya menonton satu YouTube, saya kirim Mas Hasan juga. Dari Robert Spira, bagus banget. Saya berkali-kali nonton. What happened to awareness after death? Apa yang terjadi pada kesadaran saat kematian? Dan itu
Masing-masing mesti menyelidiki langsung. Jangan titip ke Ustadz. Jangan titip ke saya, ke Mas Hasan. Selidiki langsung. Itu yang Mas Eja itu waktu sakit ya. Saya juga lagi menemani ada ya, yang sakit beberapa kali. Saya juga menemani diri saya lagi sakit. Karena manusia kalau lagi terpuruk itu dipaksa sadar sebagai roh. Badan nggak bisa dikendalikan. Pikiranmu aja. Gimana lagi, Cok? Saya mau bahagia sekarang. Saya mau tenang sekarang. Obat udah masuk, ini udah masuk. Nggak bisa. Pikiran tetap gentayangan gitu. Tawaf nggak jelas. Tawaf keluar. Nggak tawaf ke dalam gitu loh. Padahal ajarnya tawaf ke dalam. Oh mana-mana tuh pikiran tahu. Nggak bisa diajak pulang. Agama Islam mengajarkan Mas Eja. Tawaf itu ya kalau dilihat itu. Ka'bah itu ada Hijr Ismail. Begitu kita masuk ke Hijr Ismail, nggak ada lagi yang gangguin kita tawaf. Ya kan? Nah, Hijr Ismail itu total surrender. Jadi ada satu cara untuk realize God dengan cara total surrender. Pasrah total gitu. Saat pasrah total itu yang disaksikan hanya dia. Pancuran itu loh, itu mengalir tuh rezeki jadi. Nah, kalau kita kokoh di situ, baru kita mulai sadar, oh, dia itu siapa sebenarnya? Kok identik dengan aku? Nah, itu makom Ibrahim. I am. Nah, kalau udah makom Ibrahim, Khalifah itu udah. Kehendakku itu kehendaknya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita diingatkan oleh paparan sesi ke-9 ini, hakikat penciptaan manusia. Ada manusia basyariah, An-Nas, Al-Insan. Ketiga-tiganya kita sadar. Tapi hakikat kita Al-Insan. Di Al-Insan itu ada kategori lagi. Beruntung sekali nggak ada yang lebih berharga di muka bumi ini ketika kita sadar siapa diri kita. Nggak ada. Saya udah menghabiskan usia perjalanan saya ketemu banyak guru di Indonesia, di luar negeri udah wow, yang pintar-pintar, yang wah sama mengajarkannya. Kamu adalah itu. Kamu Raja Wali. Kamu Khalifah. Kamu cermin Tuhan. You are divine. Jangan ragu-ragu ngomong itu. Kalau udah sadar Mas Eja, saya juga lakukan sama anak saya. Dari dia baik. Diajarkan supaya dia ingat syahadatnya. Karena bayi itu merekam. Karena mentor saya bilang, kamu itu rohna. Kamu cahayanya. Kamu kasihnya. Aku pasti tahu terus. Bukan saya bawa dia depan cermin. Kamu itu, nah itu tipuan. Itu casing, itu avatar. Kamu roh, kamu cinta itu. Saya ulang-ulang seperti teori afirmasi. La ilaha illallah. Aku sampai kemudian terbuka itu. Nah ini juga dialog maya itu ke situ kita. Mau dari manapun datang. Suffer gitu pengantar. Nah begitu kita sudah kembali ke situ. Di situ kita saksikan fitrah. Isinya fitrah apa? Asmaul Husna. Makanya kita adalah Adam-Adam itu. Yang sudah di situ diajarkan nama-nama. Udah tahu. Nah, setelah kita sadar, lalu kita lihat nanti kehidupan ini. Wazohir wal batin, wal awal wal akhir, ar-Rahman ar-Rahim, al-Malik al-Quddus. Itu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih. Nanti pengejawantahan praktikalnya itu bisa kita detailkan sesuai dengan
kehidupan karma kalau boleh dibilangnya, paket cerita kodok dan kodar kita masing-masing. Tidak usah diban, wah asik banget, nggak usah pingin kayak kiai. Dia juga punya cerita hidup kayak pastor, dia juga punya drama masih aja. Nggak usah pingin kayak saya Hmm. pingin kayak damai, nggak usah, dia punya drama. Apapun drama hidup kita, paket hidup kita, kalau aku sadar diriku yang ilahi, itu dia. Karena kita ini semua pemain. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Gitu kan? Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Jadi masih saja kita lihat, mengapa kita coy bersandiwara peran yang kocak begini, peran yang juga, wah udah deh. Apapun peran kita, mau gaya Hitler, gaya itu misalnya, pastikan sadar. Jadi Ustadz belum tentu lebih sadar daripada muridnya, belum tentu. Tapi di Dialog Maya ini, insya Allah diberkati YouTube ini, kajian ini, ya setidaknya kita diskusi sama Mas Hasan ya Mas Jaya. Dialog Maya setidaknya membantu kita apa? Tajam membedakan, udah gitu deh. Ya, tajam membedakan itu tagline-nya tuh. Itu lagi diskusi gitu. Kalau bahasa Al-Quran itu Al-Furqan namanya. Discernment. Itu sudah, aduh, udah lumayan deh. Nah, pelan-pelan tajam membedakannya itu mana real, mana ilusi, mana baik, pada buruk. Baik buruk itu ada relativitasnya juga. Mana setan, mana malaikat, mana suara ego. Wah, itu tajam membedakan. Itu butuh praktek. Prakteknya gimana? Kehidupan. Cobaan-cobaan itu adalah kuliahnya gitu, kurikulumnya gitu. Jangan kabur. Nggak lulus, diulang. Pasti diulang. Nggak di kehidupan ini, ngulang. Nah, beruntunglah, berkah banget kalau dia sudah bangun. Ya, kalau dia sudah bangun, baru dilihat kehidupannya raudoh gitu, taman surga. Itu benar. Udah cium Hajarul Aswad. Itu benar. Ya, saya kira itu dulu, nanti kebanyakan ngomong ya. Mudah-mudahan bisa kita diskusi. Makasih Mas Hasan. Ya, Mbak Hadi itu bagus banget. Dan itu mudah-mudahan juga bisa pelan-pelan disampaikan dengan bahasa yang membumi kepada anak-anak sekolah, para guru, supaya terjadi proses transformasi kesadaran. Thank you Mas Eja, Siap, Bang Damir, Mas terima Hasan. kasih. Kita buka pertanyaan kali ya, Bang. Ya, ya, ya. Silakan teman-teman jika ingin ada yang bertanya, boleh langsung buka mikrofonnya atau di chat juga boleh. Diawali dari Mas Eja deh. Silakan. Waduh, Berbagi ditanya, pengalaman kemarin ditanya dong, saat ditanya Said dong. saat sakit Iya, gitu. iya. Ditanya dong yang pengen di ini apa? Ya, Bingung soalnya kalau harus share. ya. Pengalaman Mas Eja itu kan Hmm. ketika sakit, sakit pasti tubuh dong. Tapi Mm-mm. bukan hanya tubuh, ngefek ke pikiran, Sangat. ngefek ngefek ke ini apa ya, mencari-cari jawaban, bahkan mungkin sampai blaming juga, blaming diri kita mungkin, atau Hmm. blaming bahkan makanan, pasangan dan sebagainya itu. Ya, Coba Mas Iza bisa berbagi ke teman-teman nggak? oke. Jadi di suatu pagi yang indah, kami makan bubur bareng-bareng tuh, sekeluarga. Eh, di nggak tahu gimana, yang sakit saya doang. Yang sakit saya doang. Saya ada sakit pencernaan gitu. Sampai akhirnya saya selain buang-buang air, saya juga demam. Demam saya 40.
derajat Celcius. Terus itu keadaannya nanti malamnya mau dialog maya tuh. Makanya sore-sore saya bilang langsung saya nggak bisa nih karena saya masuk rumah sakit. Singkat cerita, siapa sih yang mau masuk rumah sakit gitu ya? Kan nggak ada yang pengen masuk rumah sakit. Tapi ketika saya masuk rumah sakit, nggak tahu kenapa mental state saya mengatakan bahwa udah pasrah aja, nikmatin aja, terus nikmatin semua perjalanan yang akan kamu lalui gitu. Nggak tahu gimana, saya ikutin ya udah, oke, oke, saya ikutin aja. Dari situ, dari saya memutuskan untuk apa, eh apa namanya, mengikuti alur yang sudah ditentukan Brother. itu, saya mendapatkan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Pertama, saya dapat upgrade kamar 2 kali. Yes, 2 kali. Jadi saya yang pertama kali dapat upgrade kamar itu karena memang ada promo di rumah sakit tersebut. Tapi yang upgrade kamar kedua itu karena saya eh, buang air besar, sorry, itu bisa sampai 17 atau 18 kali. Jadi perlu kamar khusus untuk eh, penyakit seperti saya gitu. Jadi di situ kan sebenarnya kita bisa lihat dua hal ya. Ada yang bisa kita celak gitu. Ada juga yang bisa kita syukuri. Nah, nggak tahu gimana saya lebih memilih untuk yang kedua gitu. Udah, saya syukurin aja gitu. Saya syukurin. Saya syukurin kenapa? Karena wah, ini kamarnya jadi lebih enak nih gitu. Kamar jauh lebih enak, terus suster juga lebih intens, apa segala macam, obat juga sering diganti dan sebagainya gitu. Tapi pada prakteknya memang nggak segampang itu juga, biarpun sudah ada kemudahan-kemudahan. Yang namanya tidur di rumah sakit kan nggak enak gitu. Tapi saya juga beruntung sekali punya istri yang tangguh gitu ya, yang Soleha. benar-benar yang benar-benar ngurusin gitu. Nah, ya udah, akhirnya saya di rumah sakit 3 sampai 4 hari. Akhirnya saya begging dokter untuk saya mau pulang, dok. Saya bersyukur sekali bisa bisa dapetin momen ini, tapi saya pengen pulang, dok. Saya kangen anak, saya bilang itu. Akhirnya dokter itu tanpa panjang lebar, saya dibolehin pulang, gitu. Jadi yang mestinya saya itu 5 hari atau 7 hari, gitu ya. Ini saya cuma 4 hari, kira-kira ya, cuma 4 hari, gitu. Dan yang saya dapatin adalah eh, ketika kita bisa enjoy di segala situasi, dengan begitu kita lebih gampang untuk mengetahui atau memahami apa yang dimauin oleh. Ya, apa pelajarannya? Iya, Apa yang mau diajarkan mm, lewat pengalaman? gitu. Itu sih yang mungkin menjadi highlight di momen saya waktu itu gitu. Dan itu bukan berarti saya langsung bangun ya, enggak. Saya juga sekarang juga masih ada pergulatan-pergulatan baru yang muncul yang menunggu untuk di kanker gitu. Apa? Kanker apa Nah, gitu. taw Ya gitu. tawaf, 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 tawaf baru Iya, gitu ya. iya. Tawaf, tawaf. Benar, benar. Itu benar. Itu bahasanya benar. Mungkin ada tauf-tauf baru yang menunggu untuk di inquiry gitu. Di inquiry. Ya kan? Iya, terus kalau yang barusan terjadi, tadi kan hujan tuh ya, hujan, Hmm. terus saya jemput anak sekolah. Kebetulan saya lagi disetirin istri saya gitu. Terus sambil jalan saya nanya gitu. Inquire tadi tuh, tawaf-tawaf itu. Apa ya mental block yang harus saya ilangin gitu. Kira-kira apa yang bisa saya Sembelih. Saya mm-mm. sembelih gitu ya. Saya dalam state untuk bertanya aja waktu itu. Saya pokoknya saya nggak mau ngejudge, saya nggak mau blame gitu. Kira-kira apa mental block apa yang bisa saya lepas ya? Dan kalau ditanya udah dapat jawabannya belum? Belum, belum, belum ada. Mungkin mungkin sayanya aja yang nanyanya kurang dengan determinasi gitu. Kurang kurang nanya kali gitu ya. Hmm.
Ya tapi ya semoga nanti ketika feeling itu ada, saya akan tanya terus gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya share ya. Mas Eja izin ya, aku tertarik sekali perjalanannya itu. Kan Mas Eja ini kan pingin banget umroh, ya nggak? Iya, Amin ya Allah. amin. Secara syariat ke Mekah gitu. Mhm. Amin, Tadi itu amin. kebetulan juga pas saya ngisi untuk ibu-ibu sepuh Soul to Soul. Judulnya itu Jalan Pulang gitu. Pulang berarti kan kita sadar siapa diri kita gitu. Nah saya kasih tahu tuh Mas Eja, harus ada janji dalam diri kita memakai pakaian ihram gitu. Hmm. Apa itu? Saya berjanji untuk melepaskan semua atribut palsu gitu. Baru bisa tawaf gitu. Pikiran kan tawaf. Dan jalan pikirannya nggak fokus keluar, tapi fokus menemukan hikmah gitu. Karena kalau fokus keluar nggak kelar-kelar tawafnya Mas Eja. Tapi Mas Eja waktu dapat sakit itu dibawa ke Hijri Ismail. Pasrah, surrender. Hmm. Iya kan? Terima aja, sakit, sakitnya terima gitu. Iya. Bahkan yang terpahit, yang termentok, ekstrim. Nggak apa-apa deh, mati, sembelih. Itu. Jadi ketika batin itu total menerima apapun yang terjadi, di situ terjadi penyembuhan. Saya Hmm. juga mengalami itu pada fase hidup saya, tawa pikiran itu. Nah, Mas Eja begitu surrender, itu yang disebut hijir Ismail. Kalau kita lihat di Ka'bah itu simbolnya, itu nggak diganggu tawaf lagi. Nah, dari situ Mas Eja, itu ada pancuran, ya kan? Mengalir pancuran. Jadi Hmm. sampai di situ sudah luar biasa. Nanti kalau berkah bisa awakening tadi, yang disebut makom Ibrahim, itu karunia. Tapi nyampe di surrendernya itu udah membuat kita bisa menyaksikan kampung kita gitu, rumah kita yang asli, Hmm. tempat kita pulang. Ini berlaku buat semuanya, buat saya juga. Saya juga karena udah belajar ini, jadi kalau ada situasi hidup yang ngajak-ngajak tawaf, ya selama hidup pakaian ihram gitu ya. Lalu tawafnya juga nggak keluar lagi. Apapun yang terjadi nggak mau lagi ngelihat ngelihat. Oke sadar fenomena di luar, tapi nggak mau blaming, nggak mau judging, sekecil apapun di pikiran karena itu kalau diikutin dia jadi bibit, dia jadi gede, jadi iblis gitu loh. Ya Ya. kan? Jadi pikiran yang mengelirukan kalau udah kedetek, jangan jangan entertain. Wah itu canggihnya minta ampun. Dia jam terbangnya udah banyak masih ya. Profilnya dari zaman Nabi Adam. Jadi dia Iya. dia strateginya itu gimana? Ya. Jadi langsung auzubillah minasyaitonirrajim. Sebelum dia jadi iblis. Tadi kan bagus tuh. Jadi setan suka ngompori, ngeliruin. Tapi kalau dia membesar, dia jadi iblis. Kalau dia jadi iblis, susahnya minta ampun ngancurin. Ya. Jadi iblis itu tumpukan setan-setan kecil membesar jadi iblis. Dia jadi Kalau bahasa saya sih setan yang sudah expert, Bang. Expertis, setan. expertis setan. Sudah ahli dia, Iya, udah master. master. Saya ingin nyambung dikit, Bang, ya, tentang pengalaman Mas Eja itu. Dikaitkan sama diri kita yang tadi, Bashar, kemudian Anas, kemudian Al-Insan. Kita kan sering, yang paling dekat dengan kita itu kan pengalaman Basyariyah kan. Pengalaman tubuh. Dengan Mas Eja sakit gitu kan. Sebenarnya kan bisa saja fokus saya ke tubuh Mas Eja. Karena itu yang lagi terkena gitu kan, terkena ujian gitu kan. Tapi sebagai manusia, makanya tadi, kalau kita fokusnya ke tubuh, kita pasti kalah Mas Eja. Pasti kalau nanti ada yang namanya mengeluh, nanti pasti ada yang menyalahkan. Tadi kenapa kita makan ini sih? Tapi kenapa seperti ini, seperti itu? Itu pasti terkena, terkena setan. Bahasanya agama itu terkena setan. Tapi kalau kita naikkan diri kita sebagai Anas, Anas walaupun di situ sudah ada pergulatan ya,
pergulatan ini gimana, gimana, gimana. Tapi kalau di situ sebagai manusia yang bisa memilih antara fokus pada tubuh atau fokus pada tadi happy yang ada dalam diri kita. Syukur, syukur tadi ya, syukur Betul, atau apa tadi ya? ya fokus syukur. Syukur itu kan nama Tuhan. Sadar atau enggak gitu kan. Kalau kita memilih itu, akhirnya apa? Tubuh tidak menguasai kita, ya kan? Setan-setan yang ingin menggoda kita, menyalahkan sesuatu, terus kemudian marah atau bahkan juga ngambek dan sebagainya, itu semua akan lemah. Makanya disitulah pergulatan di mana kita berlindung, kata Bang Dame, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita memilih diri kita sebagai yang syukur tadi, yang di mana syukur itu nama Tuhan, kita itu akan diberkati, loh. Akan diberikan cahaya itu. Benar itu. Makanya apa? Happy akhirnya yang kita dapatkan kan. Kita mendapatkan cahaya Tuhan berupa apa? Kedamaian di situ. Oke deh, aku menerima. Oke deh, Tuhan nanti pasti kasih hikmahnya dan sebagainya. Iya, karena apa? Pilihan kita sendiri. Dan itu yang dinamakan tadi al-insan. Al-insan itu berarti kita memilih diri kita, kesadaran yang lebih tinggi, gitu kan. Kesadaran yang lebih dekat dengan Tuhan itu. Itu pergulatannya tiap hari, Mas Eja. Makanya kita Iya. ditangkap oleh diri kita yang basyar tadi, atau kita ditangkap oleh permainan setan di gray area yang Anas tadi yang kita sering lupa nih gitu kan. Udah dikasih pelajarannya, besok lupa lagi. Itu Anas, Mas Eja. Tapi kalau kita sudah mulai sedikit demi sedikit, oh kemarin kalau saya mengikuti suara hati saya, syukur, itu akan efeknya lebih bagus. Nah, itu kan kerekam juga di dalam diri kita kan. Akhirnya apa? Ada tendensi untuk mengulang nama Tuhan di dalam diri kita. Kualitas Tuhan, syukur itu ada di dalam diri kita. Kita ulang, kita afirmasi. Akhirnya diri kita itu sebagai al-mu'min itu sendiri. Hmm. Pergulatannya jangan ditanya ya Bang Dame ya. Pergulatannya Hmm. luar biasa. Iya. Aduh. Ya, tapi Tapi kan ada satu lagi yang ya, menarik dari kisahnya Mas Eja. boleh, boleh. Padahal jadwalnya kan 5 hari sampai berapa hari, 7 hari. Ya, ya, Tapi ada suara dari hati, udah mulai lebih percaya diri. Saya kangen sama anak. Itu love, the power of love. betul. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu sosok yang dicinta, pure ya, pure love, itu getarannya itu membuat imunitas itu, wah itu powerful. Nah, ini juga bentuk penyembuhan yang luar biasa. Kan nama Tuhan tuh. Anak itu zohirnya nama Tuhan kan. Ya. Tadi kan disebutkan Mas Eja itu ya. Jadi, wah itu jadi udah. Iya, kalau dipikir-pikir itu, kalau saya mikir-pikir lagi sekarang gitu ya, itu bantal nggak enak banget bantal rumah sakit. Makanan biarpun makanan rumah sakit bagus gitu ya, tetap aja nggak enak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya pada saat di situ ya udah saya Accept ya. makan situ, saya pakai bantal itu berhari-hari gitu. Sampai Karena akhirnya istri saya juga nginep sehari gitu di situ. Ya, jadi ya udah. Mungkin ya, ini mungkin ya, nggak ngerti juga. Ini kayaknya akumulasi dari kasus kita itu loh, Mas Hasan. Iya, iya, Ya, iya, Ya, iya, kayaknya iya. itu Iya. akumulasi dari situ. Terus udah drop. gitu, Ya, iya drop. oke. Terus kita mau nyalahin buburnya, tahu-tahu sebenarnya semuanya ada di sini gitu kan. Iya. Yang Nah, ditahan, ya, yang ditahan dalam waktu yang cukup lama dan ya saya harus ya. akuin ya berat gitu. Itu bukan bukan hal enteng yang tinggal nggak apa-apa gitu, nggak Iya, gitu Nah, gitu. ya. Pak Hasan, betul. Bang Dami, Silakan Pak Adri, ikut nimbrung nih Bang. silakan. Ya terkait sakit ya. Eh, saya sering kali dengar ada kata-kata yang bilang bahwa sakit itu penghapus dosa gitu. Itu kata-kata yang hanya menghibur. Apa ada makna, ada hakikat terkait dengan ini semua yang kita bicarakan malam ini gitu. Memohon pendapat dari Pak Hasan dan Bang Damai. Terima kasih. Ya, saya duluan Mas Hasan.
Monggo silakan Bang Nami. Ya, jadi setiap kalimat yang datang dari hadis atau kata-kata orang bijak atau kata seperti itu, sakit penggugur dosa, itu bisa dilihat memang menghibur, Pak. Ketika pikiran kita begitu liar, karena orang yang diajak ngomong itu dia berkeluh kesah, terus bagaimana supaya dia accept kan, Pak. Kok saya begini sih udah, kok saya dikasih sakit sih, gitu-gitu kan. Nah, keluh kesah itu jadi dosa lagi nambah. Apa buktinya? Beban menderita. Makanya dikasih semacam kayak shortcut gitu, advice gitu. Sakit itu menggugurkan dosa gitu. Kira-kira begitu. Tapi sebetulnya tadi Mas Eja udah bilang, sebetulnya apapun itu menjadi selesai atau dapat hikmah kalau kita sudah sampai pada state of soul acceptance, menerima, ridho gitu. Tapi untuk nyampe ke situ, pikiran tawaf terus. Udah surrender ya, Maka, Bang. ya, makanya kan kalau di Ka'bah itu, Mas, Bapak Adri, orang yang sudah masuk Hijri Ismail, itu kan Ismail itu udah pasrah. Apalagi sih mau disembeli mau gitu kan. Itu nggak kena gangguan orang tawaf lagi. Artinya orang yang sudah accept pasrah total, pikirannya nggak macam-macam lagi. Pada saat yang sama, Mas Eja, teman-teman, kalau sudah pasrah total, itu mengalir tuh pancuran tuh yang kita perlukan, yang kita perlukan. Itu perlu kita buktikan itu. Bahwa nanti ada makom Ibrahim, kita dikasih kehendak Tuhan malah hadir melalui kita. Atau Hajarul Aswad, di situ kita masuk ke rahim ibu. Hajarul Aswad kan lain. Jadi proses kita untuk sakit itu proses untuk dipaksa accept. Aku lagi ngajarin kamu, kata Tuhan. Makanya tubuh itu bicara gitu. Karena kita di level pikiran nggak berhasil. Saya sering banget belajar dari sakit, Mas Eja. Sering banget. Dan dalam beberapa hal kalau saya sakit, saya mengakui sakitnya, saya akui badan ini keremuk, tapi di dalam batin saya terdalam saya senyum, Mas Eja. Ini bentar lagi ada nih penyingkapan gitu. Gitu. Dan itu dahsyat-dahsyat. Dan itu saya tulis gitu. Besok kan insya Allah hari Sabtu itu ada teman beliwaya nama itu ngajak ngomong apa kesadaran kaitannya dengan kesembuhan. Gitu. Jadi gitu Pak Adri. Silakan Mas Hasan mau nambahin. Makasih Pak Adri. Kalau saya sih setuju tadi Bang Dami katakan, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah sadar pada Tuhan, itu bukan kata-kata kosong. Kita aja mungkin yang belum paham gitu kan. Kalau kita sakit ya, terutama sakit sifatnya fisik, kalau kita mau menyadari aja, sebenarnya kan fisik kita itu ingin disilentkan kan. Betul nggak Mas Eja? Dengan ngamar di rumah sakit 4 hari misalkan, kita kan nggak bisa kemana-mana. Udah dimulai dari tubuh dulu, dimulai dari kesadaran basariah dulu. Kalau tubuh itu sudah mulai bisa dikondisikan, silent itu kan, berarti PR kita kan yang di dalam tuh. Pikiran Pikir. kita yang tadi Bang Rame sebut sebagai muter-muter terus, tawaf terus itu kan. Nggak bisa silent-silent gitu kan. Tapi momen tadi yang dialami Mas Eja, ketika dia itu connect dalam nama Tuhan syukur atau acceptance atau udah deh saya terima itu sebenarnya upaya kita untuk mensilentkan pikiran mind gitu kan dan di dalam pikiran yang sudah silent itu di situ adalah yuha di situ akan disingkapkan betapa hidup itu indah ya bahkan ketersingkapan yang paling nyata kalau tadi saya ungkapkan itu Tuhan itu menciptakan kita dari suratul Rahman. Jadi dari image yang maha pengasih itu, coba kalau kita Ya. tadi saya keren Bang Damit tadi nyebutin Mas Eja ketika kangen sama anaknya, Yes.
Itu kan momen dia Itu itu surga. bertemu dengan gambaran Ar-Rahman yang ada dalam dirinya. Maka di situ mau sakit fisik, mau pikiran masih ini, itu semua tiba-tiba hilang. Karena sudah kayak yuha ilayya annahu la ilaha illa, la ilaha illallah gitu kan. Bahwa disingkapkan disitulah hakikat Tuhan itu sendiri. Disitulah yang dinamakan sebagai khalifatullah. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Tadi surat berapa sih? Tadi surat Al-Kahfi ayat 110. Bahwa kata Nabi Muhammad itu seperti ini. Ana basarum mislukum. Aku kan manusia yang tubuh seperti kalian semua. Bedanya aku sama kalian, aku telah disingkapkan rahasia ketuhanan Yang itu. esa. Yang esa itu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Disingkapkan kepadaku bahwa Tuhan itu ternyata tunggal. Aku sama Bang Dami itu terhubung melalui itu. Aku sama Pak Adri itu terhubung melalui yang esa itu. Karena kita itu satu. Itu kan. Mas Eja terhubung dengan anaknya melalui apa? Media Ar-Rahman tadi. Cinta itu. Dia terhubung. Makanya ketika itu sudah menghubungkan kita, kita akan jadi image of God itu. Jadi penjelasan yang panjang lebar itu sebenarnya kalau kita nanti sempat putar balik YouTube-nya, itu luar biasa ayat-ayat yang saya kutip, hadis-hadis yang saya kutip itulah rahasianya bagaimana manusia itu diciptakan. Tapi kalau kita dikasih momen sakit, dikasih momen di situ sampai frustasi dan sebagainya, justru kita itu ditipu oleh tipuan-tipuan yang licik tadi, yang setan itu, sehingga menyalahkan sakit, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, bahkan kita itu banyak argumentasi itu yang disebut sebagai iblis tadi, setannya udah mulai expert banget, itu nggak kelar-kelar. Itulah yang kita sebut sebagai maya, illusion. Illusion itu dahsyat Pak Adri. Jangan sekali-kali kita itu lock in dalam illusion tadi yang ditawarkan setan. Karena begitu kita masuk di situ kayak kalau kemarin ayat yang saya bahas itu kayak gunung-gunung yang kokoh dia itu. Yang kita mau nggak mau harus tunduk pada dia, bukan pada Tuhannya. Makanya selama kita memahami diri kita sebagai bashar, Bashar di situ sebenarnya dilema juga. Satu sisi menampilkan sisi Tuhan yang luar biasa, karena dengan tubuh kita itu kayak tercermin itu, cinta tercermin di situ, Tuhan syukur tercermin di situ, dalam senyum juga tercermin di situ itu. Tapi satu sisi Bashar lah itu yang paling dekat dengan kita itu akan dijadikan media oleh setan itu untuk menjajah kelemahan kita. Dan sakit itu kan kita akhirnya bisa memilih kayak Mas Eja tadi. Walaupun tubuh sakit, tapi kalau kesadaran kita semakin naik, di situ jadi momen, di situ dosa-dosa, beban-beban yang ada di batin kita itu dibersihkan. Makanya maksudnya dosa itu, maksudnya sakit membersihkan dosa itu seperti itu. Saat kita mulai surrender, itu kan beban-beban batin mulai diangkat. Dosa-dosa itu mulai diangkat. Benar. Tapi Iya. syaratnya adalah orang sakit yang bisa acceptance pada sakitnya. Orang yang sakit sudah surrender pada sakitnya dan dia berlindung pada Tuhan. Kalau sakit itu justru momen dia itu malah kemudian tambah jadi setan gitu kan, jadi iblis gitu, menyalahkan semua hal, itu juga bahaya juga Pak Adri. Makanya kita bisa memilih mau memahami yang seperti apa. Itu Alhamdulillah. Luar biasa Pak Adri. penjelasannya. Makasih banyak Bang Damai dan Pak Hasan. Luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan kayaknya itu satu, Mas Eja. Iya Ada nih ya? dari Mbak Herlina. Saya pernah mengalami situasi di mana kata dokter nggak ada obatnya. Berarti sakit tidak ada obatnya. Karena sakitnya karena pikiran, stres karena tawaf pikiran. Setelah menerima keadaan dan Tahu. siap-siap yang penting bisa husnul khotimah, lalu ketemu buku Healing dan Recovery, isinya tentang kekuatan Allah yang inherent dalam diri kita, dan itu ajaib. Dengan kesadaran itu keluhan-keluhan hilang. Tapi Masya Allah saya bersyukur punya banyak teman-teman perjalanan kesadaran yang bahkan saya nggak pernah ketemu langsung. Jadi ini yang apa
lingkungan juga berpengaruh nih, ya kan, mempengaruhi keadaan kita. Ada yang mau ditanggapi, Bang Dame atau Mas Mas Hasan? Hasan boleh? Sebenarnya nggak hanya Mbak Herlina yang tawaf pikirannya. Kita juga kayak gitu kan, Bang. Tapi kita kalau sudah mendapatkan cahaya ketuhanan itu, kita saling afirmasi gitu. Kita ketemu Mas Eja, you are divine gitu kan. Kalau kata bahasa Bang Dami gitu kan. Saling buat tawasau bil hak itu, saling mengafirmasi the real itu yang mana gitu. Al hak itu yang mana gitu kan. Kalau kita afirmasi pada diri-diri kita yang lemah, diri-diri kita yang gampang terpengaruh oleh setan tadi, gampang terpeleset oleh iblis tadi, kita ya bakal masuk ke dalam lingkaran itu. Makanya, kenapa harus zikir? Kenapa harus wirid? Allah, Allah, Allah. Yang kita afirmasi itu divine yang ada dalam diri kita. Bukan kita afirmasi itu keluhan-keluhan, terus apa namanya, sesal-sesal gitu kan, masa lalu. Kalau yang kita afirmasi itu pasti akan tambah muter, tawafnya makin kenceng ya Bang Dami. Kalau saya Hmm. nyebut itu pikiran tuh kayak kipas angin yang muter nggak ada selesainya gitu kan. Nah, saat kita mulai switch off itu dengan kita melihat apa, diskusi di dialog maya ini, dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, itu kan sebenarnya udah mulai memelankan putaran-putaran eh, fan-nya pikiran itu kan. Kipas-kipas di pikiran itu udah mulai dipelankan, tapi tetap masih berputar, masih pelannya itu masih masih apa, putarannya sudah mulai pelan. Tapi kalau mulai kita kenal, oh maksudnya begitu, itu kan kayak kita tersingkap gitu loh Bang Dan. Nah, itu Hmm. tuh momen sedikit demi sedikit putaran pikiran tadi, tawafnya itu sudah mulai dikecilkan, bahkan mulai dimatikan. Nah, kalau sudah mulai putaran pikiran itu dimatikan, Bang Rame, silent, Mbak Herlina itu, disitulah momen ketersingkapan. Dan disitulah kalau kita sebut healing, healingnya sebenarnya itu. Kalau hanya memahami, oh ada konsep healing di sini seperti ini, seperti itu, ya itu sebenarnya hanya konsep. Tapi apa ngefeknya? Tapi sebagai konsep, itu sudah sedikit menenangkan kita, ya kan? Tapi apakah sudah menyembuhkan? Enggak. Kesembuhan itu tetap kita yang kemudian jalani. Recovery itu dari dalam. Mas Eja juga gitu kan merasakan itu. Dokter hanya seperti kasih Newport aja gitu loh. Ngasih antibody, di situ ngasih obat penyeri dan sebagainya kan. Tapi Asyafi yang maha penyembuh itu sebenarnya dari dalam. Sudah ada di dalam diri kita. Ya, benar-benar. Ya, Tadi juga silakan saya Bang juga Dami. lupa lupa nambahin kalau waktu itu saya sakit tuh, waktu saya lagi sakit-sakitnya gitu ya, itu saya zikir. Saya zikir Hmm, sebanyak mungkin yang saya bisa gitu, sampai saya hampir-hampir lupa kalau lagi sakit gitu. Nah, di ujung rasa itu saya merasa, oh ya udah, makin terima gitu, makin diterima gitu. Ya pokoknya saya zikir aja, lagi menggigil 40 derajat gitu ya. Saya zikir aja gitu. Tapi kebanyakan justru saya alhamdulillah, 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 ya, ya, alhamdulillah. Ya, Pada saat itu ya, itu benar-benar powerful, beneran ya. powerful. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Terima kasih sharingnya Mas Eja. Makasih Mas Hasan. Saya kira udah cukup tadi komentar Mas Hasan. ya, kita balikin ke Mas Eja. Ya, Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini penuh dengan makna-makna yang tersingkap. Mudah-mudahan kita terus berjalan dalam kesadarannya. Mudah-mudahan kita adalah manusia-manusia yang bisa untuk apa namanya, menyadari siapa diri kita sebenarnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk paparan yang luar biasa dari Mas Hasan dan penajaman juga dari Bang Dame. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Semoga kita semua disehatkan. Sampai Amin. jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.